Selamat siang sahabat Jawa Timur, selamat datang dalam program Jatim News Today untuk edisi 7 Januari 2021. Bersama dengan saya Billy Patopoy yang bertugas pada siang hari ini. Kita nanti akan bergabung bersama dengan beberapa reporter dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur untuk update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama kita akan bergabung bersama dengan Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo yang akan menggambarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tetapkan 52 titik vaksinasi COVID-19 untuk tahap pertama. Selengkapnya bersama dengan Ramadan Eka. Silakan Rama. Baik, Dinas Kesehatan Sidoarjo menetapkan 52 titik tempat penyebaran vaksin COVID-19. Tempat-tempat ini terdiri dari puskesmas, rumah sakit, dan beberapa klinik di Sidoarjo. Sebanyak 26 puskesmas di Sidoarjo akan mendapat jatah vaksin, termasuk rumah sakit rujukan yang menangani pasien COVID-19. Dr. Gigi Syaf Satriawarman, Kepala Dinkes Sidoarjo, mengatakan ada 27 rumah sakit di Sidoarjo, namun tidak semuanya akan menjadi tempat pendistribusian vaksin di tahap pertama ini. Begitu juga dengan klinik kesehatan yang saat ini mencapai ratusan, tidak semuanya menjadi tempat penyebaran vaksin di tahap pertama. Namun Dr. Syaf memastikan jika semua tenaga kesehatan yang masuk daftar untuk memperoleh vaksin akan tetap menerima vaksin. Di tahap pertama ini ada 9.291 vaksin yang disiapkan untuk tenaga kesehatan. Sebelum vaksinasi berjalan, Dinkes Sidoarjo telah melakukan persiapan seperti sosialisasi dan edukasi terkait dengan efek vaksin agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan setelah vaksinasi dijalankan. Tenaga kesehatan yang divaksin di tahap pertama diprioritaskan yang berusia 18 sampai 59 tahun, juga harus dipastikan sehat dan tidak memiliki penyakit bawaan, hamil atau menyusui. Vaksinasi sendiri dilakukan dalam jangka waktu 2 pekan dan setiap orang akan menerima 2 suntikan. Sementara itu untuk update data sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo yang diupdate hari ini, hari Kamis 7 Januari 2021. Positif ada 8.093 orang, sembuh ada 7.433 orang, meninggal ada 531 orang. Dan demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Billy. Baik, terima kasih Rahma atas informasinya. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Maruzar Iskandar dari Suara Gresik. Di awal tahun baru 2021, Pantai Delegan Kabupaten Gresik mengalami penurunan pengunjung wisata. Selengkapnya bersama dengan Ruzar. Silakan dengan laporannya. Adanya pandemi COVID-19, sektor pariwisata sangat terdampak seperti yang terlihat di wisata Pantai Delegan di Panceng, Gresik Selatan yang pengunjungnya mengalami penurunan drastis. Dari data pengelola wisata Delegan, biasanya dalam liburan akhir tahun terdapat 40.000 pengunjung. Untuk kali ini hanya berkisar 17.000 pengunjung dan terhitung mulai libur Natal dan Tahun Baru. Pihak pengelola Gatot mengatakan masa pandemi membuat wisatawan lebih memilih menghabiskan waktu di rumah saja. Meski demikian, pihak tetap menganjurkan semua pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pihak pengelola dibantu pihak TNI dan Polri melakukan pengecekan ketat kepada semua pengunjung sebelum masuk membeli tiket. Semua pengunjung wajib memakai masker serta diperiksa suhu tubuh dengan thermal gun. Selain itu, Garut menyampaikan pihaknya juga terus memberikan himbauan kepada pengunjung agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini adalah upaya untuk memutus mata rantai sebaran COVID-19. Sementara itu, Pokdarus Delegan Zubairi menambahkan dari pergantian tahun tidak ada aktivitas wisata sudah tutup sejak sore dan padahal di tahun sebelumnya pihak pengelola membuka wisata hingga malam hari serta ada pesta kembang api. Namun untuk tahun ini tidak ada sama sekali. Untuk data kasus COVID-19 di Gresik dan sebarannya ada 18 orang positif dan yang selesai atau sembuh 10 orang. Dengan rincian nomor 1 dari Kecamatan Direjo 2 orang dari Desa Karangandong, nomor 2 dari Cerme 2 orang dari Desa Morawudi, nomor 3 dari Duduk Sampean 2 orang dari Desa Samir Pelapan, nomor 4 dari Manyar 3 orang dari Desa Yosawilangun 2 dan Pegandayan 1, nomor 5 dari Gresik 9 orang, dari Desa Sukorame 2, Sidokumpul 1, Desa Ratri 2, Ngipik 1, dan Telukawatu 3.
Untuk konfirmasi yang sembuh ada 10 orang. Nomor 1 dari Dirjo 1 orang dari Desa Kerikilan. Nomor 2 dari Sedayu 1 orang dari Desa Wadeng. Nomor 3 dari Manyar 2 orang dari Desa Karangrejo 1 dan Ngampel 1. Nomor 4 dari Kecamatan Cerme 1 orang dari Desa Pandu. Nomor 5 dari Kebomas 5 orang dari Desa Randogung 3, Desa Kembangan 1 dan Sidomukti 1. Saya Ruzar melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ruzar atas laporannya. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Pasca lakukan rapid test massal, Wali Kota menutup beberapa stand di pasar modern bersama dengan Kiki Desilia. Silakan Kiki. Sahabat Jatim News Today, upaya pencegahan guna memutus rantai penularan COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Setelah sebelumnya menggelar rapid test massal pada pedagang tradisional, pemeriksaan berlanjut pada 427 karyawan di 5 pasar modern. Dari hasil tersebut, tercatat 39 diantaranya diketahui reaktif. Kelima pasar modern itu adalah Plaza Madiun, Sun City, Lawu Plaza, Samudra, dan Carrefour. Sebagai tindak lanjut hasil tersebut, Wali Kota Madiun bakal melakukan pembatasan aktivitas di sejumlah pasar modern, yakni Tinen, tempat di mana karyawan yang reaktif akan ditutup sementara. Artinya, penutupan hanya untuk Tinen-Tinen di dalamnya. Namun, jika hanya ada satu dari sekian banyak karyawan di Tinen tersebut yang reaktif, maka Tinen tidak perlu tutup. Hanya karyawan bersangkutan yang wajib diliburkan untuk melakukan isolasi mandiri. Karyawan ini dapat kembali masuk jika sudah sehat dan harus menunjukkan surat rapid test dengan hasil non-reaktif. Artinya, mereka yang akan masuk harus rapid test dulu. Wali Kota menyebut hal ini menjadi tanggung jawab pimpinan Tinen masing-masing. Wali Kota Maidi mengatakan juga akan melakukan monitoring ke sejumlah toko waralaba dalam waktu dekat. Toko waralaba yang memiliki karyawan belum rapid test bakal dikenakan penutupan sementara, bisa sampai 1 minggu. Hal ini penting karena toko waralaba banyak bersinggungan dengan masyarakat. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi saat ini berjumlah 453 orang, dengan 332 orang diantaranya telah sembuh, 29 orang lainnya masih dalam perawatan, 56 orang isolasi mandiri, dan 36 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki Desilia atas laporannya. Selanjutnya kita ke Kota Blitar. Kali ini bersama dengan Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar mulai disiapkan. Ribuan nakes jadi prioritas. Kirana. Baik Kirana, silakan dengan laporannya. Baik, sahabat masih mencoba tersambung bersama dengan Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Sobat Blitar. Pemerintah Kota Blitar mulai berancang-ancang untuk merealisasikan vaksinasi COVID-19 tahap pertama tahun 2021. Pendataan sudah dilakukan pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan Kota Blitar, yang mana dalam vaksinasi tahap pertama ini, tenaga kesehatan nakes dan tenaga penunjang di fasilitas kesehatan Vaskes menjadi prioritas. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar saat dikonfirmasi Rabu 6 Januari 2021 mengatakan, saat ini dinas setempat masih mendata jumlah nakes dan tenaga penunjang Vaskes yang akan menerima vaksin. Menurut Didik, sesuai pendataan sementara, ada sekitar 2.675 nakes yang sudah mengisi formulir kesehatan dan akan diajukan ke pemerintah pusat. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi dan diseleksi. Nakes yang berhak menerima vaksinasi COVID-19 nantinya akan mendapat konfirmasi dari pemerintah pusat. Tidak hanya pendataan saja, beberapa langkah lain juga dilakukan dinas setempat, diantaranya memberikan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi dan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi, fasilitas orientasi petugas vaksin, fasilitasi promosi vaksin COVID-19, serta penyimpanan vaksin dan logistik lainnya. Nah, data kondisi pribadi itu menyebutkan nama, adakah penyakit sekitar 2.000 sekian. Kirim ke pusat. Pusat memverifikasi seluruh dengan data yang tadi dikirim, di masing-masing mendapatkan SMS. Didi menambahkan, saat ini belum bisa memastikan kapan vaksinasi dilakukan. Pihaknya masih menunggu karena keberadaan vaksin masih di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kirana Nisa, Mahardika FM. Terima kasih Kirana atas laporannya. Selanjutnya untuk informasi terakhir kita akan bergabung bersama dengan sahabat-sahabat yang masih di Blitar. Kali ini bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kembali berstatus zona merah, masyarakat Kabupaten Blitar tidak diperbolehkan untuk menggelar resepsi pernikahan. Selengkapnya bersama dengan Risma yang tersambung via Zoom. Silakan. Ya, baik Billy, menginjak awal tahun 2021 berdasarkan
update dari Provinsi Jawa Timur dan juga peta sebaran wilayah di Kabupaten Blitar ini berubah menjadi zona merah. Artinya segala kegiatan yang melibatkan banyak orang akan dibatasi demi mengendalikan laju COVID-19. Menyikapi hal itu, Jubir Gugus Tugas Kabupaten Blitar, Krisna Yakti, mengatakan hasil rapat koordinasi telah disepakati bahwa kegiatan resepsi pernikahan di Kabupaten Blitar sementara waktu tidak diperbolehkan, sedangkan akad nikah tetap berjalan. Namun penerapan protokol kesehatan COVID ini harus tetap dijalankan dengan baik dan benar. Menurutnya hasil kesepakatan ini akan segera diedarkan ke wilayah seperti kecamatan, kelurahan, dan desa agar diteruskan kepada masyarakat biar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia berharap warga masyarakat patuh dan disiplin terkait kebijakan ini karena situasi kondisi terkini penambahan pasien positif COVID terus merangkak naik. Krisna menambahkan apabila masih saja ditemukan masyarakat yang menggelar hajatan pernikahan secara diam-diam, maka akan ditindak secara tegas oleh petugas. Selain itu, masyarakat juga dihimbau agar terus menjalankan pola 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan juga cuci tangan. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina atas laporannya yang juga sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Jatim News Today edisi 7 Januari 2021. Saya Billy Patopoy, harus pamit undur diri. Untuk sahabat bisa Anda dengarkan juga setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11:05 untuk update COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.